Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV pemirsa, dan masih dengan tema kita bagaimana kemudian peran Dewan Syariah Aceh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh. Dan tadi di segmen awal sudah dijelaskan oleh Profesor Sabri bagaimana kemudian DSA terbentuk dan apa kemudian yang dilakukan oleh DSA selama ini. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda di live chat YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Dan sudah hadir dan sudah ada ini pertanyaan ke Pak Syariah nih Pak, yang seperti yang sebelum break. Assalamualaikum, mengapa BSI sering bermasalah jaringannya? Seperti hari ini mau transaksi tapi tidak bisa melalui M-Banking. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini dari Devdean Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di BSI. Alhamdulillah, syukurillah, seperti disampaikan oleh Prof. Sabri tadi bahwa ini ada berkah konun pada lembaga keuangan yang seluruhnya harus menjadi lembaga keuangan syariah. Perlu kami sampaikan bahwa untuk lembaga-lembaga keuangan yang milik pemerintah, dalam hal ini yang beroperasi di Aceh, sebelumnya ada Bank Mandiri, BNI dan BRI, itu mereka bergabung, dikonversi ke anak perusahaannya, yaitu kalau BRI itu ke BRI Syariah, kemudian BNI ke BNI Syariah, dan untuk Mandiri ke Bank Syariah Mandiri. Nah, setelah konversi menjadi syariah, alhamdulillah pemerintah punya rencana yang lebih besar lagi, yaitu menggabungkan, memerger seluruh perbankan bank syariah milik BUMN. Itulah yang pada tanggal 1 Februari itu di launching langsung oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara 1 Februari 2021 yang lalu, yang kita belum pernah lihat ada bank diluncurkan di Istana Negara. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat komit terhadap perkembangan perbankan syariah, wabil khusus di Provinsi Aceh yang telah menerapkan lembaga konon keuangan syariah. Nah, perlu kami sampaikan bahwa proses ini kan berjalan. Yang tadinya 3 bank konversi, kemudian digabung jadi 3. Artinya kan ada total 6 bank. Di bulan November bergabung lagi Bank Mandiri Taspen. Totalnya ada 7 bank. Perlu kami sampaikan bahwa pada 1 Februari itu kita sebutkan dengan legal merger. Artinya secara legal itu bank-bank sudah bergabung. Nah, tentunya dalam proses legal merger ini penyatuan operasional, kebayang ya, 2 bank bergabung aja bagaimana tuh bicara kita di dapurnya. Ini ada 6 bank pengajuan operasional sampai dengan tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober. Jadi kita berharap operasional perbankannya sudah menyatu, dan di tanggal 1 November kemarin di 2021 baru kita sebutkan namanya operasional Dewan. Artinya seluruh sistem operasi dari yang tadi 6 bank menjadi 3 kemudian menjadi 1 itu berjalan di satu sistem. Itulah yang tentunya masyarakat Aceh merasakan dinamika tadi sampaikan Prof. Sabri bagaimana penggabungan itu. Tapi menurut kita ini kita dengan berusaha dengan sangat kuat sekali dengan dukungan dari kantor pusat, komitmen untuk tetap melayani masyarakat Aceh ya, dengan konversi lembaga keuangan ini dalam bentuk lembaga keuangan syariah, kira itu. Nah, lalu dalam tentunya karena ini memang kita mewarisi bisnis dari induk kita. Nah, induk kita kan tentu tadi yang bank-bank konvensional besar yang sudah tidak beroperasi di Aceh. Tentunya ada dinamika di masyarakat, misalnya paling tadi ya mulai dari digital teknologi ya, banyak faktor yang terjadi. Misalnya di awal-awal itu banyak persoalan terkait dengan ATM, manajemen komit tuh dari 700 ATM sepertiga kita ganti, itu sekitar 260 itu diganti dalam waktu sekitar 3 bulan. Oktober sampai dengan bulan Januari kemarin itu diganti dengan yang baru. Yang baru, kebayang ya, ATM yang teknologinya dulu chip, sekarang kan pakai magnetic strip, diganti dengan yang kartu chip sekarang, itu diganti baru. Mudah-mudahan itu sudah berjalan. Kemudian dengan digital banking dan sebagainya itu sudah berjalan. Bahwa tadi ada pertanyaan kenapa sebagainya, itu kita perlu cek, karena kan memang terkait dengan teknologi seperti HP kita kan pasti banyak faktor ya. Banyak faktor, apakah itu faktor jaringan dan sebagainya, tapi itu menjadi masukan buat kita untuk meningkatkan terus layanan dan transaksi kita, khususnya terkait dengan digital banking yang memang hari ini menjadi concern dan kebutuhan seluruh masyarakat. Itu Pak Syarah, ini menarik juga kan, banyak nih Pak, dari 6 kemudian jadi 1, bahkan 7. Bagaimana Pak ini memastikan ini tidak ganti kostum aja nih Pak, tapi juga seluruhnya ini memang benar-benar syariah? Nah, ini pertanyaan menarik nih, apalagi terkait dengan topik kita hari ini, peran DSA. Kami alhamdulillah ya, pertama harus mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh ulama di Aceh ya, kemudian para umaro atau pemerintah yang melahirkan konun
karena dengan seriusnya, dan kita karena ini merupakan bagian dari komitmen, BSI juga berkomitmen bagaimana memastikan ini. Nah, kita misalnya dengan desa, dengan Prof. Sabri ya, dari awal tahun lalu ya Prof ya, sudah terus bekerja sama bagaimana pertama dari mulai dari kalau kita bicara SDM-nya dulu. Nah, kebayangkan ketika seluruh SDM itu kan bisa dikatakan 60-70% itu kan SDM dari yang konven sebelumnya. Ya. Ini kan persoalan yang harus kita selesaikan juga. Pemahaman ya. Bagaimana pemahamannya yang sudah puluhan tahun bekerja di konven, kita harus lakukan pendidikan, pemahaman dan sebagainya. Dan itu kita lakukan. Berkala, Pak? Sebelum bergabung tentunya ada persyaratan, harus memenuhi menyelesaikan pendidikan terkait perbankan syariah dulu. Nah, itu satu hal. Sambil berjalan kita terus melakukan pendidikan ya, bahasanya peningkatan kompetensi, baik itu technical banking maupun terkait perbankan syariah itu sendiri. Misalnya besok Dr. Gamal ya mengisi di kajian kita, kajian perbankan rutin kita. Prof. Sabri juga rutin memberikan itu. Jadi memang seluruh stakeholder ini bersinergi bagaimana kita memastikan bahwa ketika lembaga keuangan syariah itu lembaga keuangan dikonversi menjadi syariah, secara kesyariahannya itu bisa terpenuhi sambil kita terus meningkatkan. Yang kedua tadi pertanyaannya ada bagaimana dengan operasional. Tadi saya sudah sampaikan bahwa operasional kita terus meningkatkan ini ya, mulai dari operasional tadi ya, yang dalam waktu sekitar 10 bulan kita sudah bisa menyatukan seluruh operasional, di upgrade ya, peningkatan IT-nya, ATM-nya, mobile banking kita, bahkan sudah bisa banyak seluruh fitur-fiturnya ya, mulai kita membaginya 3, sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Kalau sahabat finansial, kita transaksi apapun insya Allah di BSI Mobile tersedia, mulai dari pembayaran, transfer dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu karena komitmen kesyariahan sahabat sosial. Apa itu? Ya bulan Ramadan berbagi ya, berbagi. Di situ ada fitur-fitur zakat dan sebagainya. Dan terakhir sahabat spiritual. Di situ ada fitur-fitur yang tidak hanya untuk transaksi keuangan, lihat masjid terdekat, arah kiblat, jawab sholat. Bahkan kalau dalam kondisi puasa ini mau ngaji ya, di situ juga ada ini. Jadi kita lengkapi itu hal seperti itu. Artinya terus disempurnakan ya Pak ya? Terus disempurnakan ya. Baik, ini ke Pak Gamal ya Pak. Ini menarik, apalagi ke bicara kota ya Pak ya. Pak Wali juga kan sangat komit anti rente dan sebagainya, juga masyarakat ekonomi syariah. Bagaimana kemudian Pak peran khususnya di Kota Banda Aceh kemudian ini mulai digodok, mulai dirancang nih mungkin Pak Gamal dan kawan-kawan. Baik, jadi berbicara tentang dalam ruang lingkup Kota Banda Aceh, memang sebagaimana yang disebutkan oleh Prof tadi, kondisi masyarakat kita ya, di mana banyak juga terjadi praktek-praktek yang memang sudah menyalahi aturan ibadah syariah itu, contoh rentenir yang sudah menjamur ya. Bahkan ada juga temuan ini Prof, ada koperasi syariah ya, tapi dalam prakteknya itu dia sama seperti rentenir. Jadi misalkan diberikan pinjaman ke para penjual yang ada di pasar-pasar, misalkan 1 juta. Nah, itu wajib dikembalikan nanti 1.200.000. Nah, tentu kan ini udah bukan lagi prinsip syariah, ini udah kezaliman, sama seperti rentenir ya. Mereka udah mematok. Padahal sebab kalau dalam syariah itu bukan seperti itu caranya. Ada mekanisme dan ada cara-cara yang bisa ditempuh ataupun dengan qardul hasan dan lain sebagainya. Nah, tentu keresahan ini dirasakan banyak pihak, khususnya para pedagang yang terlibat di pasar-pasar ya. Kemudian juga berkaitan dengan pemahaman dari sebagian orang yang mana mereka ingin mendapatkan harta yang banyak ya, walaupun kadang-kadang dengan cara yang syubhat lah ya, sehingga ya, kayak tadi ya, banyak yang membandingkan antara konven, waktu konven kayak gini ya, dengan syariah kayak gini ya, hubungannya ataupun marginnya dengan konven kok lebih murah daripada syariah ya. Jadi sebenarnya kan ini juga ya boleh kita katakan harta yang kita dapatkan ini juga sebagai ujian ya. Ujian bagaimana maksudnya? Ujian itu ada 2. Ada ujian dari segi perintah Allah. Contoh misalkan zakat, itu juga ujian bagi kita ya. Mau nggak keluarin zakat? Kan perintah dari Allah.
Kadang-kadang ada orang yang diberikan harta lalu dia nggak mau keluarin zakat, berarti nggak ikut perintah Allah. Ada juga yang kedua, ujian dari segi bentuk larangan-larangan, ya. Contoh larangan untuk transaksi ribawi dan sebagainya. Dan secara umum prinsip keuangan syariah itu tentu harus terhindar daripada riba, kemudian tidak ada bentuk kezaliman, tidak ada unsur ketidakjelasan, ya, tidak ada gharar, perjudian dan lain sebagainya. Jadi inilah sebenarnya tujuan daripada Dewan Pengawas Kota lah, boleh kita katakan, ya, untuk mengawasi hal tersebut, sehingga setiap transaksi keuangan, baik keuangan yang perbankan ataupun yang non perbankan seperti asuransi misalkan ataupun koperasi dan sebagainya, itu sesuai dengan amanat syariat, ya, sesuai dengan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Baik, menarik. Kalau kita kembali misalkan ke tema kita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini sangat gambaran yang kita harapkan. Bagaimana kemudian yang pesimis tadi, ini ada syariah nanti ini bakalan A, B, C, D. Jadi pesimis itu bagaimana menjawabnya, Prof? Ini kita bisa bangkit kok, kita bisa tumbuh, kita bisa besar. Gitu gimana, Prof? Oke, ini memang hal yang sering ya mengemuka dalam masyarakat, ya. Sebenarnya ya kalau kita lebih arif, coba mungkin katakanlah kalau orang tidak menggali nilai-nilai yang terkandung, ya, nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam LKS. Coba lihat aja Aceh sendiri, lihat kaca spion, lihat sejarah Aceh. Saya bisa melihat sejarah Aceh pada masa Iskandar Muda, ya, itu Aceh abad ke-16, awal abad ke-16 itu mencapai masa kejayaan, ya, masa keemasan. Dan kalau kita baca dalam sejarah, kenapa Aceh ketika itu, ya, menjadi negara yang hebat, bahkan itu selevel, ya, ketika itu ada kerajaan Utsmaniyah di Turki, kerajaan Rabat, ya, di Maroko, ya, kerajaan Maroko di Rabat, kemudian ada Agra India, ingat Taj Mahal, ya, itu, ya, kemudian ada Isfahan di Iran, dan Aceh termasuk salah satu kerajaan besar, ya, di abad ke-16. Levelnya sama dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Nah, kenapa Aceh begitu hebat? Ya. Bahkan Aceh menjadi entrepot, kan, juga membantu mengusir Portugis dan sebagainya. Kita pahami kekuatan militer itu tanpa didukung oleh kekuatan ekonomi dia tidak mungkin. Ekonomi itu kan berperan penting. Aceh ketika itu juga perekonomiannya juga sangat luar biasa. Nah, kenapa? Karena saat itu kalau kita lihat, itu juga diungkapkan oleh Prof. Ayumardi Azra, ini beliau mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam bukunya, ya, Islam in Asia, beliau menulis bahwa karena ketika itu bumi Aceh sudah bebas dari riba. Kerajaan pada masa Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, itu sudah melarang riba tidak boleh di Aceh. Sejarah membuktikan bahwa tanpa riba ternyata Aceh malah lebih sejahtera. Nah, kalau sejarah sudah membuktikan, kita sepertinya, ya, kalau orang berargumentasi seperti itu kadang-kadang sambil bergurau mengatakan nih jangan-jangan harus kita ragumi ini keacehannya, harus dicek. Atau nggak baca sejarah, atau nggak baca sejarah, nggak memahami sejarah. Ya. Nah, artinya apa? Sejarah sudah membuktikan, dan juga dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa tanpa ada riba itu sendiri, maka keadilan, kesejahteraan, ya, kesejahteraan itu akan wujud. Ya, karena ciri khas, ya, sistem lembaga keuangan syariah, sistem keuangan syariah, maka dia akan membantu mendongkrak sektor real. Ya, pertumbuhan ekonomi ini akan wujud, kesejahteraan akan wujud, bukan hanya katakanlah pemberian pinjaman yang bertambah adalah pinjaman, uang beranak pinak dalam masyarakat, uang begitu banyak sehingga masyarakat banyak uang, tapi uang itu tidak berharga. Ya, kita uang banyak, tapi ketika kita beli barang, dulu uang 100.000, pergi ke pasar dapat barang 1 keranjang, sekarang 1 juta juga dapat 1 keranjang. Uang bertambah banyak, tapi masyarakat tidak sejahtera.
Nah, karena ini ya ciri khas dari sistem keuangan syariah, maka pembiayaan yang diberikan itu akan terkoneksi dengan sektor real. Maka itu yang diharapkan. Nah, maka kenapa ya akad-akad yang paling ideal dalam lembaga keuangan syariah itu adalah akad bagi hasil. Oke. Ya, bukan akad jual beli. Yang sangat diharapkan adalah akad bagi hasil. Justru. Artinya kalau untung sama-sama menikmati, kalau rugi sama-sama menikmati. Jelas, ya. Tapi kalau sistem konvensional, seseorang meminjam, uang itu dijadikan modal usaha. Kalau dia rugi, dia tetap harus membayar. Pemahaman itu yang penting. Kemudian ditambah dengan bunga. Maka kan saya sering mengatakan ya, kalau sistem keuangan konvensional berbasis ribawi itu bagaikan orang sudah jatuh di timpa tangga, kemudian datang orang lain lagi dia injak tangga itu lagi, ya. Timpa-timpa. Ya, artinya ketidakadilan yang sangat luar biasa. Nah, maka ini ya kehadiran Dewan Syariah memastikan ya, kita tidak mau kan yang berubah hanya nama, yang berubah hanya label. Kostum aja. Kita mau hatinya berubah, ini ya, hatinya berubah. Nah, maka di samping itu bahkan kanun ya, ya ada pasal-pasal yang lebih maju untuk memastikan. Karena kalau memastikan memastikan sesuai dengan syariah, kalau akad-akad yang digunakan seperti akad-akad jual beli, murabahah, ya kan. Katakanlah orang ingin katakanlah memiliki motor, dia datang ke lembaga keuangan, dia sebutkan saya perlu motor. Maka di situ akadnya adalah bank akan membeli motor untuk nasabah, nanti nasabah akan mencicil. Ya, bank mengambil keuntungan. Itu akad-akad murabahah. Tapi yang diharapkan adalah akad-akad yang berbasis bagi hasil seperti muzarabah atau musyarakah. Karena di situ ya diharapkan akan bisa membangkitkan sektor real. Baik, mungkin ke pertanyaan tadi yang Prof berkaitan, bagaimana ini memastikan tidak ganti kostum, Prof? Ini dari Prof sendiri mungkin selaku DSA, bagaimana kemudian memastikan seluruh, walaupun tadi banyak kendala dari yang kecil-kecil, bagaimana memastikan ini tidak hanya ganti kostum, Prof, untuk berjalan sesuai dengan konteks syariah? Nah, ketika ya sebuah permainan lembaga keuangan syariah sudah mulai, ya genderang perang sudah ditabuh. Ya, maka ketika ya di kabupaten kota sudah ada DSK, di setiap pelosok kabupaten kota ada DSK, saya pikir ini akan sangat mudah untuk kita mengawasi secara bersama. Kalau sekarang kan katakanlah permainan sudah dimulai, tapi di level kabupaten kota belum ada wasit. Ya, kan bisa jadi main kasar mereka ya, sehingga main kasar artinya yang berubah hanya nama, tapi di dalamnya prakteknya masih praktek-praktek konvensional seperti Ustadz Gamal ceritakan tadi. Maka di situ ya nanti akan ada DPS di level lembaga keuangan. Kita meminta mereka membuat laporan setiap 6 bulan, termasuk akad yang digunakan. Artinya DPS yang diharapkan. Ada DPS di lembaga itu ya yang akan memastikan. Nah, kemudian ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, bagaimana peran DSA? Karena ada ayat-ayat, ada pasal-pasal ya. Ada pasal 14 itu ada ayat berapa ya, ada ayat 3 atau ayat 7, ada 2 ayat di situ. Ya, itu menyebutkan lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh itu harus memberi pembiayaan, dia harus pro ke UMKM, harus pro ke wong cili, ke usaha-usaha kecil. Nah, itu ya targetnya tahun 2024, memang itu secara bertahap ya, kalau saya tidak keliru ya 2020 itu 20%, 2022 30%, nanti 2024 itu 40%. Artinya lembaga keuangan harus berpihak ke UMKM. Ya. Kemudian juga harus berbasis bagi hasil tadi. Itu juga diatur sampai 40% pada tahun 2024. Ya. Dan kemudian juga yang menarik adalah kanun juga mengamanatkan lembaga keuangan syariah ini dia harus mendukung Baitul Mal untuk menghimpun dana zakat, wakaf, infak dan sedekah atas nama Baitul Mal. Ya, kemudian ada juga satu pasal lagi ya, kalau saya tidak keliru pasal 23 itu disebutkan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota itu diberi wewenang
untuk menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dengan mengeluarkan obligasi syariah untuk membangun infrastruktur. Katakanlah di Lok Sumawe ini membangun rumah sakit regional berlevel internasional, silakan, dana itu bersumber dari masyarakat. Pemerintah kabupaten kota akan mengeluarkan surat berharga syariah ya dalam bentuk obligasi syariah. Ya, sehingga nanti pembangunan di Aceh pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian untuk masyarakat dikelola oleh masyarakat, artinya pembangunan yang berbasis masyarakat ya, community based development. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam kanun itu ya saya pikir sangat luar biasa sekali. Mungkin Pak Syahrial saja saya pikir ya, Pak Syahrial saja cemburu ya dengan kanun LKS ini. Harapan kita ya Pak, nggak cuma tertulis ya Pak, tapi juga pelaksanaannya yang kita nantikan ya Prof. Cuma yang menjadi tantangan berat bagaimana ya mimpi tersebut itu bisa menjadi nyata. Baik, cuma kalau Pak Syahrial udah nyata kayak Prof. Mungkin di BSI Pak, yang dilakukan BSI mungkin untuk selama ini, silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Betul ya, tadi Konun Aceh itu sangat lengkap ya terkait dengan lembaga keuangan syariah, dan tentunya BSI komit untuk menjalaninya karena kita memang beroperasi dan hidup di bumi Aceh ini. Nah, setelah tadi saya sampaikan tahun pertama kita memang melakukan konsolidasi operasional, bagaimana proses konversi ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat bisa melayani. Tapi paralel kita kan juga tetap harus bagaimana sesuai dengan tema ini, bagaimana peran kita bisa turut dalam peningkatan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diamankan oleh Konun itu sendiri. Jadi kalau kita pahami betul bahwa fungsi bank itu kan menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Nah, kalau buat kita bank tentu hitung-hitungan atau adalah buktinya itu dalam bentuk angka. Kira-kira betul nggak kita sudah memberikan kontribusi? Memang masih terus kita tingkatkan ya. Tapi kalau dari angka per Desember 2021 yang lalu, kita alhamdulillah masyarakat Aceh mempercayakan dananya kepada kita sekitar 16,1 triliun. Tapi di sisi lain kita salurkan sekitar 16,5 triliun. Artinya apa? Kalau dalam bank itu dikenal dengan financing to deposit rasio pembiayaan disalurkan kepada masyarakat dari penghimpunan dana itu melebihi 100%. Itu angka yang cukup besar ya buat perbankan. Kenapa? Karena idealnya memang dia di angka 80. Tapi kita di Aceh ini, BSI Aceh sudah bisa sampai di atas 100%. Artinya apa kita mau bilang? Amanah yang diberikan oleh masyarakat Aceh dalam penghimpunan dana itu kita 100% kita salurkan, bahkan ditambah lagi 200 miliar dari kantor pusat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, betul bahwa roda ekonomi di Aceh ini memang digerakkan oleh usaha menengah kecil ya, usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM. Bagaimana dengan amanah Konun yang mengamanahkan 40%? Kemarin kita cek lagi datanya dari 16,5 triliun itu yang kita salurkan dalam bentuk pembiayaan. Alhamdulillah BSI per Desember 2021 sudah menyalurkan 44%-nya memang UMKM. Untuk UMKM. Artinya amanah Konun yang ditargetkan di 2024, di 2021 itu sudah kita penuhi. Kita memberi pesan bahwa ya memang BSI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama tumbuh ya, menggerakkan roda perekonomian seperti yang disampaikan oleh Prof. Sabri tadi. Gitu, bagaimana dengan lembaga keuangan syariah dengan Konun ini masyarakat bisa syariah makosid syariah. Makanya kita punya tentunya kita yang ditugaskan di Aceh ini para pemimpin dan seluruh pegawai di BSI punya visi atau punya target bagaimana kita menjadi dominan kontributor terhadap pertumbuhan perekonomian di Aceh, tentunya melalui lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ini juga sejalan Pak. Ini ada yang komen dari Joni, moga syariah secara kafah. Amin. Mohon doanya. Nah, ini penting ini. Jadi memang stakeholder perbank syariah ini kan tadi kita sampaikan mulai dari ulama ya sebagai yang menjaga kesyariahan, regulator pemerintah, dan yang paling penting masyarakat sebagai nasabah kami. Ya, tentunya kita kan terus berbenah memperbaiki diri sistem bagaimana seluruh layanan perbankan yang tadinya ditinggalkan ya atau diwarisi oleh induk kita itu bisa kita berikan bahkan lebih baik lagi. Ada produk-produk yang tidak bisa dilayani oleh konven yang di perbankan syariah itu bisa dilayani. Makanya tadi doain oleh Pak Joni, kita makasih betul Pak Joni. Ayo kita bareng-bareng nih. Kalau ada hal-hal yang harus kita perbaiki, sampaikan untuk sama-sama kita terus improve layanan perbankan syariah di Aceh. Sehingga apa? Sehingga masyarakat
ya Aceh ataupun Indonesia, bahkan masyarakat dunia bilang, oh yes, betul, ketika penerapan lembaga keuangan syariah di suatu daerah itu mampu memberikan layanan terbaik yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sebagaimana catatan sejarah yang disampaikan oleh Prof. Sabri tadi. Dan Aceh jadi pilot project juga ya Pak, karena kan dari di Aceh, di syariahnya kan di Aceh juga ya Pak. Betul. Baik. Ini juga ada pertanyaan Pak, ini sepertinya dari Agung. Assalamualaikum, adik saya mendaftar universitas di luar Aceh. Betul. Tetapi pembayarannya ke bank konvensional, sedangkan bank konvensional sudah tidak ada lagi di Aceh. Ini kan sangat menyusahkan bagi kami. Ini gimana Pak? Jadi ini menarik ya terkait dengan layanan, transaksi dan sebagainya. Makanya kita mengajak ini. Tadi kan saya sampaikan mengajak seluruh masyarakat, ayo dukung LKS Syariah di Aceh ini, lembaga keuangan syariah di Aceh, dan kita juga mengajak regulator, seluruh stakeholder lah ya, termasuk universitas ya, yang ketika dia ingin bertransaksi, ya rekeningnya harusnya rekening di Aceh ini ya, rekeningnya rekening bank syariah. Itu baik itu BSI maupun bank syariah lainnya, seluruh pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, yang dia memang dari Jakarta beroperasi di sini semua, sehingga apa, masyarakat termasuk tadi Pak Agung ya, adanya ketika ingin melanjutkan pendidikan pada saat mau pembayaran harusnya sudah tertera, dan kami dari BSI juga akan terus melakukan pendekatan kerjasama dengan seluruh lembaga-lembaga yang beroperasi ya, baik itu lembaga pendidikan ya, lembaga pemerintahan dan sebagainya, agar rekeningnya memang rekening syariah, sehingga memudahkan masyarakat Aceh yang memang sudah bersyariah secara ekonomi. Jangan-jangan universitas di sana juga ada BSI, cuma si mahasiswa ini tidak mau milih BSI di sana. Oh, jadi tidak ada jadi pilihannya di mahasiswa ya. Atau jika kayak seperti ini Pak, berarti memang harus keluar Aceh ya berarti Pak. Kalau misalkan tidak ada pilihan konvensional misalkan. Ya, kalau kami di BSI yang melayani transaksi terhadap rekening yang ada di transaksi. Walaupun sebenarnya kita bisa kasih kita kasih solusi, misalnya kalau itu sifatnya pembayaran. Sebenarnya mudah, kan sekarang zaman teknologi di digital banking ya. Di BSI Mobile kita kan bisa melakukan transaksi, transfer. Bisa transfer ke rekening yang dituju, itu sudah sederhana sebenarnya. Misalnya rekening yang dituju bank A, bank konven di luar, bisa ditransfer pembayarannya. Mungkin ada yang komen, Pak, ada biayanya. Ya. Betul, setiap transaksi ada biaya, dan alhamdulillah sekarang kita di perbankan di seluruh Indonesia untuk transfer ada namanya aplikasi pakai BI Fast. BI Fast itu di BSI Mobile kita itu sudah tertera yang biayanya seragam di seluruh perbankan itu, dan sangat murah sekali. Kalau mungkin biasanya dia 6.500, kalau BI Fast itu 2.500. Jadi menurut kita sih kalau untuk transaksi sudah tidak ada isu. Nah, memang PR kita adalah bagaimana tugas kami mensosialisasikan bahwa layanan perbankan syariah di Aceh, wabil khusus BSI, itu lengkap dan bisa juga memberikan pelayanan sebagaimana bank-bank konvensional yang sebelumnya beroperasi di Aceh. Jadi nggak ada pembandingan lagi ya Pak ya? Sudah selesai. Ya, itu challenge buat kita. Challenge. Ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi, Bapak, kita break sejenak. Jangan kemana-mana, pemirsa, masih tunggu partisipasi Anda di live chat YouTube. Jangan setelah yang satu ini.